جن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Allahumma arhamna bil Quran. Catatan supaya nggak terjebak buat ayah bunda. Ayat 5 sama ayat 7 bedanya adalah wa anna zonanna. Ayat 7 wa annahum zonnu. Wa anna zonanna artinya bahwa sungguh kami dulunya mengira. Kalau ayat 7 wa annahum zonnu, sungguh dulunya mereka mengira. Jadi 5 dan 7 agak mirip, tapi beda kata gantinya. Wa anna zonanna, sungguh kami dulu mengira. Wa annahum zonnu, dan sungguh dulu mereka mengira. Wa annahum zonnu, dan sungguh dulunya mereka mengira kama zonantum, seperti kalian dulu mengira, wahai musyrikin Makkah, alla yab'asallahu ahada, bahwa tidak akan pernah Allah bangkitkan siapapun. Pelajaran buat kita semua, ayah bunda. Asumsi, presumsi yang namanya zon itu belum tentu benar. Dan apalagi dalam urusan iman. Gawat kalau mengira-ngira. Jadi berasumsi, berpresumsi, bahaya. Kenapa? Karena iman itu yakin dasarnya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Maka nggak boleh ada asumsi, nggak boleh ada zon dalam keyakinan. Dalam surat An-Najm disebut sama Allah Subhanahu wa taala 2 kali, surah 53. Nanti ayah bunda cari, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Nggak ada yang mereka ikuti kecuali asumsi doang, kata Allah. Wa ma tahwal anfus, dan syahwat mereka aja yang pengennya selalu senang selamat. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh sudah datang petunjuk dari Rabb mereka. Jadi yang diikutin cuma asumsi-asumsi doang. Nggak ada keyakinan. Itu di surah An-Najm ayat berapa cari. Ada lagi, zon disebut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'ah. Ini yang kayaknya menghancurkan semua keyakinan mereka, asumsi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum bihim min ilm." Mereka nggak ada ilmunya, sotoy doang mereka, kata Allah. Iya tabi'una illa dhann,
Yang mereka ikuti cuma asumsi, cuma presumsi. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan zon itu, asumsi itu, mengira-ngira itu sedikit pun nggak nyampe pada hak. Jadi kalau berdasarkan asumsi, maka susah sampai pada kebenaran dan keyakinan. Karena itu ayah bunda, dalam urusan urusan keyakinan tuh jangan pakai kira-kira, jangan pakai katanya. Banyak orang beragama karena katanya. Kalau kita bikin 40 hari nggak ya? Buat apa? Ya orang-orang sini katanya kalau ada yang meninggal harus bikin 40 hari. Kalau nggak bikin, ya nggak enak. Jadi kata orang-orang sini, nah itu. Kata orang tua kita, katanya. Akan lebih enak kalau ayah bunda lakukan misalnya takziah 40 hari, 100 hari, haul kalau ilmunya yakin. Ada ilmu yang ayah bunda tahu. Ilmunya benar, ayatnya ada, kemudian hadisnya ada. Dan jangan pakai katanya. Orang meninggal harus nebus pakai fidyah beras. Ya, kata siapa? Ya, kata orang-orang sini katanya. Dan enggak begitu. Jadi kalau urusan agama, ayah bunda harus ala basirah. Harus tahu dalilnya. Apalagi urusan nanti yang semua orang nggak pernah tahu. Urusan keyakinan bahwa kita semua mati. Insya Allah saya yakin saya mati. Nggak tahu ayah bunda mati nggak kira-kira nih? Mati. Nah itu keyakinan itu pasti. Nanti kita semuanya bakal dibangkitkan. Kalau sebab meyakin, nggak tahu ayah bunda yakin apa enggak. Nanti kita juga bakal dihisab. Nah itu. Dan itu ilmunya banyak diceritain sama Allah dalam ayat. Kita aja baru belajarin juz 30, beberapa surat dari juz 29, beberapa surat yang kita pilih, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Mulk. Itu aja udah sering pesan-pesan itu sudah dikasih tahu sama Allah. Maka nanti cari sama ayah bunda. Dua ayat tentang zon yang kata Allah Subhanahu wa taala enggak. Mereka cuma ikut-ikutan aja syahwat mereka. Dan ini adalah udah petunjuk dari Rob langsung. Dan di ayat lainnya Allah bilang, mereka nggak ada ilmunya, yang mereka ikuti cuma zon doang, kira-kira asumsi. Dan zon itu jauh dari kebenaran. Nah, karenanya jangan mengira-ngira. Pelajaran yang pertama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat Bunda Salbiah yang dalam persalinan. Yang kedua, ayah Bunda, pelajarannya wa anna dhananna lan taqula insu wal jinnu wa an wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Mereka mengira seperti dugaan kalian musyrikin Mekah bahwa Allah nggak bakal ngebangkitin, dan itu asumsi mereka. Nanti di ayat di surah Al-Haqqah, ayah bunda bakal ketemu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. Highlightnya kalimat orang-orang yang celaka ini mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Tapi sebab mau tarik dua ayat sebelumnya, wa amman man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang nanti dikasih catatan amalnya dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
dan dia bilang celaka aku. Duh, andai aku nggak pernah dikasih catatan amal ini. Walau adri ma hisabiyah, andai aku nggak pernah ngelihat rapot ini, hitungan amal, nilai-nilai selama aku hidup. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duh, celaka. Aku kira mati itu udah selesai segala-gala. Jadi ini ilmu yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mereka mengira bahwa nggak ada lagi kehidupan setelah dunia ini, nanti mereka berharap nggak bakal dibangkitin lagi. Mati dari segala-gala. Akhir dari segalanya. Enggak. Karena itu etapenya masih panjang. Ayah bunda. Perjalanannya masih panjang. Kita ini baru ngejalanin fase alam ruh, alam rahim, alam dunia. Alam ruh kita nggak mampu apa-apa, alam rahim nggak bisa apa-apa, alam dunia diberikan ikhtiar. Boleh milih. Jadi ini kita sudah masuk era taklif. Boleh taat, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat berapa tuh? Ya Bunda cari. Siapa yang pengen, dia berimanlah. Siapa yang pengen, kafirlah kata Allah. Jadi kita nanti mati alam barzah. Etapanya masih panjang. Hari berbangkit, dibangkitkan sama Allah. Wa nufikha fis-sur فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nanti habis itu kelompokin ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Udah digiring sama Allah, nanti dikelompokin. Ada kelompok kanan beruntung, kelompok kanan. Ada kelompok kiri celaka, kelompok kiri. Lalu kemudian ada lagi sabikun VVIP privilege. Terus nanti hisab, hisab, hisab menerima, menerima apa? Menerima catatan amal. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Dalam surah Al-Insyiqaq, ayah bunda dapetin. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Ilmunya udah dikasih tahu semua. Mizan juga begitu. Sirat juga begitu. Sampai nanti insya Allah dapatkan syafaat Rasulullah kalau orang beriman. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus masuk surga dianterin sama Rasulullah. Ntar surganya surga yang paling tinggi. Jadi ahlul Quran, insyaallah. Jadi pejuang agama Allah. Dan etapa-etapa itu kita semuanya dikasih tahu. Kalau mereka wa ma lahum bihi min ilm, mereka nggak punya ilmunya, kita dikasih tahu sama Allah bocorannya. Allah sayang sama kita. Maka balik wa annahum zannu alla yab'asallahu ahada. Wa annahum zannu, mereka mengira kama zanantum, seperti kalian orang-orang musyrikin Mekah mengira an la yab'asallahu ahada. Allah nggak bakal bangkit. Nanti kalau udah mati, mati aja udah. Buktinya nih, orang tua kita nggak ada tuh yang balik. Kakek kami belum ada yang balik, nggak ada yang hidup. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
perbandingan kehidupan dunia nih dibanding sama kehidupan alam barzah nggak ada apa-apanya. Uzair sempat dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bangkitkan. Lalu kemudian Allah tanya, "Kam labith?" Berapa lama kamu udah nggak ada? Kau ada di sini berapa lama? Uzair berkata, habis itu yauman aw ba'da yaum. Cuma sehari atau setengah hari doang deh kayaknya, kata Uzair. Allah kasih tahu, bal labista mi'ata sana. Engkau nih matinya 100 tahun. Mati 100 tahun. Rasanya cuma setengah hari, ada 1 hari. Cari ya, ayah bunda cari dalam surah Al-Baqarah tuh. Uzair dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat makananmu, lihat keledaimu. Dan rupanya begitu dilihat rupanya udah jadi tulang belulang. Dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan lihat segitu gampangnya Allah menghidupkan apa yang sudah mati. Ayah bunda, ntar mati itu jangan kira lama. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya udah dikubur puluhan tahun. Ada mungkin di antara kita yang kakek neneknya ada dikubur ratusan tahun. Tapi bagi mereka, 1 hari buat mereka, bagi kita mungkin ratusan tahun. Dan ayah bunda, ini secara ilmiah juga sudah bisa dibuktikan. Kalau ayah bunda tanya sama ahli fisika, tanya sama orang-orang yang bekerja di astronomi, mereka tak kasih tahu tuh bahwa begitu keluar bumi, maka hitungannya 1 detik di sana nggak sama dengan 1 detik di sini. Jadi 1 hari di sana nggak sama dengan 1 hari di sini. Boleh jadi 1 hari di sana 70 tahun di sini. Dan itu cuma hanya beda orbit. Nanti susah dah kalau dijelasin, ntar makin ngantuk. Ini sekarang pada ngantuk kayaknya nih. Tapi udah yakin aja, beriman aja sama Allah Subhanahu wa taala. 1 hari pada alam kematian barzah 100 tahun Uzair. Nanti 1 hari di sisi Allah dan para malaikat setara dengan 50.000 tahun kalau kalian menghitungnya. Jadi kita udah pelajaran surah Sajadah ayat 5. Nanti ayah bunda cari bahwa 1 hari itu setara dengan 1000 tahun. Nanti di yaumul hisab 1 hari di sisi Allah dan para malaikat kalau kalian menghitungnya nanti ketemu di surah Al-Ma'arij 50.000 tahun. 50.000 tahun. Namanya 1 hari, hari kiamat, tapi lamanya kayak gitu. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Susah memahaminya, tapi nikmat kalau kita meyakininya. Dengan iman keterima. Dengan iman keterima. Andai ayah bunda dikirim Allah Subhanahu wa taala. Andai kita semua dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mau nggak kira-kira? Nih kita nih ditarik mundur lagi waktu hidup sezaman dengan Rasulullah dan para sahabat, mau nggak? Yang mau Mau, angkat tangan coba biar Uskup mau, lihat nih. mau, Jangan-jangan ngantuk semua nih. Ah, Insya Allah. mau. Oke, baik. Maka bayangin Bunda Eli, Bunda Lucy, Ayah Andung, Bunda Nur Hayati, Bunda Erlisa, Bunda Zulmanida, Eyang Halimah, Umi Deti, Bunda Rosmala, dan semuanya datang, ditarik sama Allah, hidup sezaman Rasulullah dan para sahabat. Terus Rasul kasih tahu Ya Allah, amin. kepada sahabatnya, Rasul kasih tahu kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, ayat-ayat Allah.
tentang apa? Tentang lautan, tentang kapal, tentang perjalanan yang begitu cepat, tentang Sulaiman yang perjalanan paginya kalau kalian rasakan sebulan. Kalau perjalanan sorenya, kalau kalian rasakan sama dengan perjalanan sebulan. Orang pada melongo. Rasulullah diketahui nama orang musyrik. Terus kalian semua yang Allah tarik waktunya. Terus ngomong gini, di zaman saya ada pesawat. Di zaman saya ada pesawat. Yang kalau saya nih dari kampung saya Indonesia yang kalian kagak tahu. Nanti suatu saat ke Mekah ini cuma 9 jam. Nggak perlu berbulan-bulan, nggak perlu bertahun-tahun datang ke sini. Lihat tuh, kalau kita nih, orang-orang sekarang ditarik ke zamannya Rasulullah, maka kita bakal memberitahu kepada semua orang, beriman sama Rasulullah. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang sudah mati, ditarik sama Allah, hidup lagi ke sini? Maka mereka bakal cerita, kalian beriman, beriman. Karena semua yang diceritain sama Allah, diceritain sama Rasulullah, itu hak. Sementara yang kalian asumsiin, salah fatal. Jadi ayah bunda, udah jangan sotoy dalam urusan kehidupan yang berikutnya. Ngikut aja. Sama Allah, ngikut sama Rasulullah. Jadi kalau kita ngikut, maka kita tahu kebenaran, hak. Kalau kita sotoy, itu namanya zon. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Bob, selalu sehat, bahagia dan berkah juga. Lagi makasih aktif ya. Lihat kemarin jangan jadi orang jangan datang ke orang yang kalau ayat ini sekarang nah jangan ikut anak mengira ibadah tuh harus ada dalilnya semuanya baru kita kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk terus dari Allah sehingga kita berjalan di atas jalan yang benar, yang lurus menuju kepada Allah. Yuk, ayat 1 sampai dengan ayat 7 surat Al-Jin. Aus, basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu satama nafarun minal jinni qalu inna sami'na qur'anan ajaba hadi ila rusuli
الرجال يريدون بالرجال Bunda ketua. Tahapan perjalanan 2 ayat 28. Ini baru tahapan yang kedua di dunia, masih ada 3 lagi tahapannya. Mudah-mudahan kita berikan Allah terus petunjuk sehingga berjalannya benar di 3 ini. Dan insya Allah kita sama-sama rakyat ya. Amin. Ya Allah. Amin. Semoga bersama semoga tetap semangat Ramadannya dan penuhi dengan semua kebaikan-kebaikan. Karena senantiasa kita selalu diminta fastabikul khairat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah dan bunda-bunda, terima kasih.